Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kamalaniha yatali kamalika adada kamalih. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya wa yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ilaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikannya nikmat, yang mana nikmat ini tidak dimiliki oleh golongan-golongan yang lain, yang mana nikmat ini hanya dimiliki oleh golongan-golongan yang ia pilih, yang mana nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar diberikannya di alam semesta yang ia ciptakan ini. Tak lain dan tak bukan, nikmat itu tersendiri ialah nikmat iman dan Islam. Selawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda putra Abdullah, buah hati Aminah, yang lahir di kota Makkah pada tahun gajah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau pada yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan kali ini, khotib ingin berwasiat khususnya untuk diri khotib tersendiri dan untuk para jemaah Jumat sekalian, agar senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Pada Jumat yang barokah ini, khotib ingin menyampaikan sebuah khutbah singkat yang berjudul Birru walidaini, atau berbakti pada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban yang paling besar yang wajib dilaksanakan oleh hamba Allah setelah menunaikan ibadahnya kepada Allah dan Rasulnya ialah kewajiban untuk memenuhi hak kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, wa wassaynal insana bil walidaini ihsana hamalathu ummuhu kurha
Yang artinya setelah kami sampaikan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Dalam ayat tersebut telah Allah jelaskan kepada manusia betapa pentingnya untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam pengorbanan mereka dan jasa-jasa mereka, terutama ibu. Ibu mengandung, ibu melahirkan, kemudian ibu menyusui. 9 bulan 10 hari kita ditempatkan oleh Allah pada tempat yang kokoh. 9 bulan 10 hari lamanya. Kemanapun ibu kita pergi, insya Allah kita selalu bersama dia. Kemanapun dia berada, kita pasti bersama dia. 9 bulan 10 hari, hari berganti hari, minggu berlembar minggu, bulan berganti bulan. Perut ibu semakin membesar, rasa sakit yang dia rasakan semakin luar biasa, dan berat yang ia rasakan semakin memberat. Namun hal itu tidak membuat ia bersedih, justru ia berbangga hati, bersenang diri dikarenakan buah hatinya tercintanya, yaitu kita. Dan kemudian setelah itu, ibu kita mengorbankan nyawanya. Rasa sakit yang ia terima luar biasa di saat ia melahirkan kita. Rasa sakit yang tidak pernah dirasakan oleh kaum lelaki. Yang mana rasa sakit ini? Rasulullah SAW bersabda bahwa rasa sakit ketika seorang ibu melahirkan, rasa sakitnya laksana nyawanya sedang cabut, laksana nyawanya di ujung rambut. Sungguh luar biasa. Dan pengorbanan ibu tidak hanya sampai di situ. Selama 2 tahun dia menyusui kita. Berapa kali ia terbangun dari tidurnya dikarenakan kau menangis meminta ASI-nya. Berapa kali ia sisihkan waktu istirahatnya untuk menemanimu. Berapa kali ia sisihkan waktu bekerjanya untuk menjagamu. Berapa kali ia sisihkan waktu mencucinya untuk memanjakanmu. Apakah kau tidak pernah berpikir akan hal itu? Ibumu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa pengorbanan ibu. Sungguh luar biasa jasa ibu. Fa innal jannata tahta rijlaiha. Sungguh surga berada di bawah telapak kakinya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang pemuda, dan kemudian pemuda ini bertanya dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, qala ya Rasulullah, man abarru? Qala ummaka. Qultu thumma man abarru? Qala ummaka. Thumma qultu man abarru ya Rasul? Qala ummaka. Thumma qultu man abarru? Qala abaka. Thumma al-aqraba fal aqraba. Yang artinya seorang pemuda datang menemui Rasul. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, pada siapakah aku harus lebih berbakti? Kemudian Rasul menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, lalu kepada siapa lagi ya Rasul? Kemudian Nabi menjawab, ibumu. Dan kemudian dia bertanya lagi, lalu kepada siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Dan kemudian ayahmu dan kerabatmu terdekat setelahnya dan setelahnya. Dari hal ini sudah jelas bahwa sudah semestinya seorang anak harus berbakti pada kedua orang tuanya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua kedudukannya jauh lebih tinggi daripada berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dalam sabdanya seorang pemuda datang pada Rasul, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah? Ya Rasul, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Yang pertama kata Rasul apa? Yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat pada waktu yang tepat. Dan kemudian, summa qultu, summa ayu. Kemudian dia bertanya, apa lagi? Dia menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa qultu ayu. Dan kemudian apa lagi ya Rasul? Dia menjawab, fajahidu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dan kemudian dalam riwayat lain, seorang pemuda hendak berjihad, hendak ikut berjihad pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bertanya kepadanya, ahyun ummah, ahyun walidaika. Apa kata dia? Naam, iya Rasul, ibuku, orang tuaku masih hidup. Kemudian apa kata Rasul? Fafihi mafajahid, maka pada mereka lah
kau berjihad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada suatu hari, seorang ulama salaf yang menangis terisak-isak ketika ibunya meninggal. Kemudian seorang datang bertanya kepadanya, "Akhi, bukankah seorang dilarang menangis terisak-isak jikalau ada orang yang meninggal?" Kemudian apa kata ulama itu? "Aku menangis dikarenakan dengan meninggalnya ibuku telah tertutup setengah pintu surgaku. Maka yang hanya kumiliki hanyalah ayahku. Maka dengan ayahku ini akan kugunakan, akan kubaktikan dia sebaik-baik mungkin agar aku tidak kehilangan, karena ialah satu-satunya pintu surga yang aku miliki." Orang tuamu adalah pintu surga bagimu. Jikalau kau ingin masuk kepadanya, maka berbaktilah dan berbuat baiklah kepadanya. Dan jika kau tidak ingin memasukinya, maka sia-siakanlah mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra yang berbunyi, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, yang artinya dan Allah memerintahkanmu agar tidak menyembah selainnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, baik dia itu merawatmu dari kecil sampai kau tua. Maka janganlah kamu sekali-sekali berkata pada mereka "ah". Jangankan perkataan berat lainnya, "ah" saja sudah dilarang. Maka tidak pantas bagi kita seorang anak membantah permintaan orang tua. Tidak pantas bagi kita untuk menolak permintaan dan suruhan dia. Ma'asyiral muslimin, cinta ibu sedalam lautan dan cinta ayah setinggi gunung. Cinta seorang ibu menenangkan dan cinta seorang ayah menguatkan. Doa seorang ibu kepada anaknya laksana doa Nabi terhadap umatnya. Doa ibu jauh lebih dahsyat daripada doa yang ada di alam semesta ini. Demikian jumpa singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat terutama bagi diri saya dan juga jamaah sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal Qur'ani wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu